Ini proses pembuatan kandang dari besi siku lubang. Nah, seperti ini. Jadi tinggal beli besi siku di rosokan, tempat jual beli rosok itu, atau beli barkas lah, di barkas juga mungkin ada. Nah, ini panjangnya ini sampai sana, ujung sana itu 2,5 meter, karena memang kemarin dapatnya besi dari tempat rosok itu sekitar panjang itu. Nah, ini lebih panjang dapatnya, jadi tak buat 5 plong, 1 2 3 4 5. Sini panjangnya ini dari sini itu 60 cm, 50-an cm, 50 cm, maaf, 50 cm. Kesininya 60 cm, kemudian bawahnya itu yang 90 cm. Jadi ini memang kalau saya buat untuk jadi 2 plong, 1 2 itu kan terlalu sempit. Akhirnya saya buat 1 plong aja. Yang penting tingginya lumayan cukup bebas untuk pergerakan burung terbang. Tingginya 90, sininya 60, sananya 50 ya, kurang lebih seperti itu. Jadi manfaatkan, kalau memang tidak bisa beli besi siku lubang yang baru, mending beli di tempat rosok, beli yang second aja. Yang penting untuk ininya, nah, siku atau rangka pojok-pojokannya itu yang besi bagus atau kuat. Ini kan beda dengan yang seperti ini. Nah, ini memang yang besi siku yang mahal karena antep ini. Jadi kemarin saya beli lagi karena di tempat rongsokan itu masih ada, jadi saya beli ini. Ini kiloan belinya, ya lumayan kalau kiloan. Antep karena barangnya berat, besinya berat, ya harganya memang, tapi per kilonya harganya kisaran antara 10.000 11.000-an tergantung tempat penjualnya. Kemarin kalau saya beli ini pertama itu habis, tahap pertama itu habis 120.000. Kemudian beli lagi besi kemarin ini sama belanja baut-baut ini, itu habisnya 150 per 30.000 untuk baut. Kemarin juga habis 30.000 untuk bautnya. Jadi udah untuk baut kayak gini itu harganya macam-macam di toko besi. Ada yang kadang 600, ada yang 1000. Tapi ini saya sudah habis 60 baut, baut kayak gini. Ini aja belum siku untuk seperti ini, belum tak pasangin. Nah, ini belum ada. Yang bawah juga belum ada, sana juga belum ada. Ya, ini tahap awal lah, dengan dana agak terbatas, ya terbatas sih. Tapi ini simpelnya kalau saya, karena memang pilih yang besi siku karena satu awet, yang keduanya kita besok kalau pengen ngerubah bentuk atau ukuran itu bisa, karena tinggal lepas baut, ganti mau ukuran berapa bisa. Ini kalau kita mau tambah lagi untuk panjang itu juga bisa, atau untuk tinggi juga bisa, tinggal nambahin, tinggal di setting gitu aja. Jadi enaknya kalau pakai besi siku lubang seperti itu ya. Ini sudah mulai saya pasang penutup atasnya.
Ini karpet talang air genteng gitu. Ini lebarnya 25 cm, kesininya kurang lebih 60-an. Ini saya kurangi. Nah, kemudian saya pakai diplepet pakai bambu biar ngirit, dan ini juga lebih rapi, maksudnya lebih kenceng, tidak ada sela-selanya yang longgar. Jadi ya terserah teman-teman mau di setting seperti apa, tapi kalau punya saya seperti ini. Nah, sini nih udah jadi. Kalau tutup atas relatif terserah teman-teman juga mau pakai yang genteng atau seng atau asbes, monggo. Cuman saya pakai yang gini karena besok saya mau tempatkan di sana, sedangkan timur itu kan posisinya di sana, jadi nggak langsung dari depan kena sinar matahari. Jadi kalau saya kasih seperti ini, nanti kalau misal cuacanya panas sekali, tinggal saya sini kasih tutup aja, jadi biar nggak terlalu panasnya ke dalam. Ya monggo lah teman-teman bisa setting sendiri gimana kandangnya yang fleksibel sesuai tempatnya saja. Mau dibuat seperti concut gini bisa, cuman kalau sikon saya seperti itu, tempat saya seperti itu, mepet tembok, jadi saya buat seperti ini gitu kira-kira. Ini progresnya pembuatan kandang dengan besi Sikuel. Seperti ini teman-teman. Memang banyak sekali tali tisnya ya teman-teman ya. Ini saya buat seperti ini. Jadi memang ini buat plepetnya lah. Kemudian ini saya buat pintu di sini. Jadi ini saya potong seperti ini. Nah, ini cuman kunciannya belum buat. Nah, ini saya buat pintu seperti ini. Nah, yang simple aja. Dibuat seperti ini. Ini kalau kita mau melihat atau mengambil anak, besok kalau di sini sudah ada susuh atau untuk sarang burungnya, jadi dibuat seperti ini. Jadi besok dari pintu depan pun juga sebenarnya bisa, cuman kan saya buat simple aja. Di sini saya kasih pintu kecil, kurang lebih seperti itu. Ini juga cuman tinggal nanti kunciannya kita buat juga. Ini kandangnya 1 minggu jalan mengerjakan. Dulu dari hari Jumat, kemarin hari Jumat, berarti 1 minggu. Sekarang Sabtu, sudah 1 minggu lebih, 1 hari sudah sampai. Nah, masih finishing. Kemarin saya kasih alas ini bawah itu karena memang kawat ram yang dalam itu hanya saya potong sampai sana saja, jadi separuhnya kayu ini.
karena ini kayak kasih kayu nantinya buat kalau kita mau menaruh makanan atau minuman yang kayak untuk ayam itu yang bundar itu, jadi tidak memberatkan kawat ram yang bawah. Jadi saya kasih kayu seperti ini, atau mungkin nanti bisa dipasang atau dikasih tambahan asinan atau apa, ditaruh di tempat di atas itu. Nah ini saya cuman pakai kabel tis saja ya teman-teman, tali kayak gini, tali plastik. Jadi ini memang saya coba pakai kabel tis, jadi nggak pakai kawat paling nanti kalau yang perlu aja. Yang lainnya ini masih belum saya pasang sempurna, jadi masih belum tak paten. Ini rencananya mau saya tangkepan gitu, ditangkep ke biar ini nggak langsung nempel ke besi aja. Jadi tak kasih di atasnya, nanti di atas itu kan ada ini bambunya juga, jadi ditangkep ke, jadikan gini. Terus nanti paling yang saya bolong cuman berapa titik aja gitu buat ngencangkan, jadi meminimalisir biar plastiknya ini enggak banyak di bolong-bolong, biar enggak kena air hujan netes ke bawah, kena kawatnya. Nah kira-kira seperti itu. Ini penampakan kandangnya dengan 5 plong. Ini yang bawah ini sampai atas itu panjangnya 1 meter, jadi saya sisain sekitar 10 cm. Ini besok mau saya tambah lagi itu untuk nyambung buat kakinya. Nah jadi kalau pakai gini enak, kita bisa mau nambah ke bawah kandang buat kandang lagi bisa, atau mau nambah ke samping sana tinggal tambahi aja, tinggal lihat aja lokasi atau penempatannya nanti bagaimana teman-teman, jadi bisa fleksibel. Oke, terima kasih.